Terima kasih atas perhatian para audiens di sesi pertama webinar kita. Selanjutnya kita akan langsung beranjak pada sesi kedua, yakni penyampaian materi dan presentasi dengan bahasa Indonesia. Selamat datang di webinar siang kita kali ini dari kelompok 1 dari Jawa Timur untuk pelatihan koordinator virtual ke-9 dengan judul Semangat Belajar di Masa Pandemi. Wah, benar-benar materi yang sangat menarik nih, terutama karena situasi yang sedang kita hadapi hingga kini, bukan? Oke, saya Risha Irfan Farzaldi sebagai host di acara kali ini. Materi akan tetap disampaikan oleh presenter kita, Ririt Kosyiah dari SMA Negeri 1 Magetan. Dan moderator acara hari ini adalah Hasya Nur Ahmad Fadiduha, juga dari SMA Negeri 1 Magetan. Jadi, tanpa menunggu lama-lama, tempat dan waktu saya persilahkan kepada moderator untuk memulai dan mengarahkan acara. Terima kasih Risha atas waktu yang diberikan. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasya Nur Ahmad Fadiduha. Jadi sudah disebutkan asal saya yaitu SMA Negeri 1 Magetan. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh saya tadi, kita akan masuk ke versi bahasa Indonesia dari topik pada sesi kedua hari ini dengan judul atau topik yang sama, yaitu semangat belajar di masa pandemi, dan tetap dengan pesan yang sama pula, yaitu Ririt Kosyiah. Topik yang akan dibawakan ini sangat menarik karena relate dengan apa yang teman-teman alami, teman-teman pelajar alami, yaitu berjuang di masa pandemi untuk tetap belajar. Kemudian, baik, sebelum kita lanjut presentasi, sebelumnya saya akan membacakan sedikit biodata dari presenter kita. Nama yaitu Ririt Kosyiah, lahir di Magetan pada tanggal 7 Juni 2003. Siswa di SMA Negeri 1 Magetan. Hobi melukis dan menggambar, cita-cita data scientist dan juga graphic designer. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan presenter untuk mempresentasikan materi pada topik hari ini. Kepada Ririt Kosyiah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu saya akan menyiapkan presentasinya dulu. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Oke, tapi pada kali ini adalah semangat belajar di masa pandemi. Sangat relate sekali, berhubungan sekali dengan apa yang kita alami saat ini. Oke, sebelum itu ini sedikit informasi tentang saya. Nama saya Ririt Kosyiah, profesi saya sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Magetan, dan ini adalah nomor HP saya, mungkin berguna di suatu hari. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi. Materi kali ini akan dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah deskripsi semangat belajar, yang kedua metode belajar di masa pandemi, yang ketiga aspek-aspek motivasi belajar, dan yang keempat cara meningkatkan semangat belajar. Oke, yang pertama, apa itu semangat belajar? Semangat belajar itu adalah suatu variabel yang dibagi menjadi 2, yaitu semangat dan belajar. Yang pertama, semangat. Menurut Hezibon, semangat adalah keinginan dan kesungguhan seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Dan yang kedua adalah belajar. Menurut Sujana, belajar itu adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri pada seseorang. Perubahan dari proses belajar itu dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Oke, dari 2 arti ini kita dapat simpulkan bahwa semangat belajar adalah usaha untuk memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang nantinya akan mengubah tingkah laku seseorang. Oke,
Dan yang kemudian gimana sih metode belajar di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini kan kita belajarannya pasti beda dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan segalanya dengan online. Begitu juga dengan belajar. Pembelajaran di sekolah sekarang dilakukan secara daring, di mana dengan pembelajaran seperti ini kita pasti menggunakan metode belajar yang berbeda dari biasanya. Salah satu metode belajar yang bisa kita gunakan adalah Inquiry Discovery Learning. Apa itu Inquiry Discovery Learning? Menurut Syafruddin Nurdin, metode Inquiry Discovery Learning adalah suatu metode yang dapat disusun oleh guru dalam proses belajar mengajar sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui metode ini, siswa akan mampu mengembangkan rasa ingin tahunya dan keberanian berpartisipasi dalam belajar mengajar. Dalam metode belajar seperti ini, siswa pasti secara tidak langsung akan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yakni pengamatan, yang kedua penyelidikan, yang ketiga percobaan, yang keempat perbandingan, kelima mengajukan pertanyaan, dan yang keenam mencari jawaban atas pertanyaan yang dia ajukan sendiri. Lalu apa hubungannya metode belajar ini dengan semangat belajar para murid? Metode belajar Inquiry Discovery Learning ini akan sukses. Hanya akan sukses jika siswa juga memiliki semangat belajar. Karena dengan metode pembelajaran seperti ini, proses belajar mengajar berpusat pada siswa. Guru tidak memberikan seluruh informasi kepada siswa, melainkan siswa diminta untuk menganalisis sendiri, menganalisis masalah-masalah diberikan oleh guru dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tanpa semangat belajar, siswa tidak akan bisa survive, tidak akan bisa mendapatkan suatu pembelajaran, suatu ilmu dari suatu pembelajaran selama pandemi ini. Sehingga ya tidak akan mendapatkan apapun. Untuk itu semangat belajar itu sangat penting saat seperti ini. Kemudian aspek-aspek motivasi belajar. Semangat belajar tentu tidak akan bisa timbul tanpa adanya motivasi belajar. Menurut Marlene P. Gowing, ada 4 poin aspek dari motivasi belajar, adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, dorongan untuk mencapai sesuatu. Ini maksudnya peserta didik itu merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Dan yang kedua adalah komitmen. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, tentu saja peserta didik akan memiliki kesadaran untuk belajar, mampu menyelesaikan dan mengerjakan tugas-tugas, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah inisiatif. Peserta didik dituntut untuk memunculkan inisiatif atau ide-ide baru yang menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pembelajarannya. Dan yang keempat adalah optimis. Optimis itu adalah sikap gigih, tidak pantang menyerah dalam mengejar tujuan dan selalu percaya bahwa tantangan di depan itu pasti selalu ada. Tapi jika kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh, maka kita akan bisa bertumbuh lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar? Dari motivasi atau aspek-aspek motivasi tadi, kita bisa mengambil tiga cara ini untuk meningkatkan semangat belajar kita. Sebenarnya tentu ada banyak sekali cara untuk meningkatkan semangat belajar kita. Namun saya berikan 3 ini yang mungkin bisa meningkatkan semangat belajar kita secara spesifik. Yang pertama, memiliki cita-cita dan tujuan. Tujuan atau cita-cita itu sangat penting. Karena mengapa? Karena seseorang yang memiliki semangat belajar yang tinggi pasti ada tujuan atau cita-cita yang ingin mereka raih. Jika seseorang tidak memiliki tujuan atau cita-cita, ya mereka tidak akan memiliki alasan. Kenapa aku harus belajar? Karena kan mereka tidak memiliki tujuan, sehingga waktu mereka belajar pun dia akan cepat menyerah karena mereka tidak memiliki alasan mengapa mereka melakukan itu. Dan yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Gimana caranya?
Kan kita jika belajar di rumah seperti ini, mungkin ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama, mencari tempat yang nyaman saat belajar, yang kemudian membuat jadwal pelajaran, karena apa fungsinya agar waktu belajar kita terstruktur. Jadi ya jika kita belajarnya tidak terstruktur, juga ya akan bingung bagaimana belajarnya. Kalau misalkan kita sudah membuat jadwal, pasti kita akan mengikuti jadwal itu karena sudah terstruktur dan kita memiliki motivasi, oh aku harus belajar di jam segini, aku harus beristirahat di jam segini, seperti itu contohnya. Dan kemudian beristirahat kecil setelah beberapa menit atau jam belajar. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu sangat penting agar kita tidak merasa bosan atau jenuh yang kemudian hanya akan menyerah. Kemudian temukan tokoh inspirasi ini. Saya berikan 2 contoh tokoh yang mungkin yang menurut saya juga menginspirasi saya. Yang pertama adalah beliau Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Jika seperti yang kita tahu, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah beliau raih. Untuk itu, jika kita mengidolakan beliau, pasti sudah barang pasti kita akan melakukan segala cara, bagaimana caranya untuk bisa menjadi sukses seperti beliau. Untuk itu, ya pasti akan meningkatkan semangat belajar kita. Yang kedua adalah Parama Sutedja. Apakah ada yang pernah dengar? Dia adalah anak bangsa yang pernah diterima di 11 universitas top dunia untuk pendidikan S2-nya. Beberapa 11 universitas top dunia yang dia masuk atau dia diterima di dalamnya adalah Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Princeton University, University of Pennsylvania, Columbia University, Cornell University, UC Berkeley University, University California Los Angeles, University of Southern California, Rice University, dan dari 17 universitas itu dia akhirnya memilih Harvard University untuk menempuh pendidikan keduanya. Sungguh sangat inspirasional. Siapa sih yang tidak mau dapat dengan mudah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita mau, apalagi perguruan tinggi yang top dunia itu. Tapi semua hal itu nggak akan bisa diraih tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya kesusahan. Karena nggak mungkin kalau kita mencapai suatu kesuksesan itu dengan mudah-mudah aja. Kalau iya, berarti semua orang bisa melakukannya. Mungkin itu tadi tokoh inspirasi, kedua tokoh inspirasi yang bisa meningkatkan semangat belajar. Ya, saya yakin masih ada banyak sekali tokoh yang mungkin lebih inspiratif untuk kita, yang bisa kita pilih sebagai tokoh penginspirasi untuk meningkatkan semangat belajar kita. Oke, mungkin ada pertanyaan atas presentasi yang saya sampaikan. Jika ada peserta yang bertanya, silakan langsung menyalakan mikrofon atau bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Silakan. Mohon izin untuk bertanya. Silakan. Ya, jadi begini, saya ingin minta pendapat atau mungkin tips gitu mengenai situasi di mana mungkin memang benar bahwa beberapa orang itu misalnya ke sekolah untuk escape, untuk melarikan diri. Mungkin rumah itu tidak selalu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua orang. Nah, terutama di masa pandemi ini, maka kita berada di rumah sepenuhnya dan terpaksa untuk belajar dan bersikap mandiri terhadap diri sendiri. Nah, di situ mungkin ada beberapa individu yang merasa tertekan juga, kemudian juga merasa terbebani dan lain-lain. Menurut Anda bagaimana pendapat itu dan bagaimana tips untuk menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya, pasti itu akan terjadi ya. Saya sendiri juga mengalami, pasti merasa bosan, suatu saat merasa tidak termotivasi karena ya kita di rumah aja dan nggak ada sesuatu yang baru gitu. Nah, untuk menyikapinya bagaimana? Ya
seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Bagaimana misalnya kita kalau misalkan sudah bosan di rumah, misalkan di dalam kamar gitu belajar, ya keluar sedikit, misalkan ke depan rumah atau gimana, atau mencari suasana baru yang fresh, yang nggak banyak orang gitu. Kemudian yang kedua itu seperti yang sudah sampaikan, mengatur jadwal. Jadi ada jadwal di mana kita belajar dan kita beristirahat. Jadi jangan ketika kita lelah dalam belajar, nggak apa-apa, istirahat. Istirahat itu sangat penting karena kenapa? Istirahat itu sebenarnya sebagai bahan bakar kita untuk bisa belajar lagi nantinya. Untuk itu menyusun jadwal belajar itu sangat penting karena selain untuk agar belajar kita lebih terstruktur, juga agar tidak cepat bosan karena kita juga harus istirahat kan, ya seperti itu. Kemudian mungkin jika kita sedang tidak termotivasi, seperti yang sudah saya sampaikan, saya sendiri mungkin akan melihat-lihat orang-orang yang sudah sukses di luar sana, sudah sukses di luar sana, lalu mengambil hikmah dari yang saya dapatkan itu, gimana sih mereka kok bisa sukses seperti itu dengan begitu hebatnya. Ya, mereka itu tidak sesuai dengan cara gampang, dengan cara yang mudah begitu. Dan jika kita pasti ada titik di mana mereka lelah juga. Untuk itu, ya tujuan kita itu adalah motivasi untuk kita. Untuk itu tidak ada perjuangan yang mudah, tidak ada kesuksesan yang mudah. Karena jika mudah semua orang bisa melakukannya. Untuk itu tadi yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang fresh. Jika kita lelah misalkan di dalam ruangan, bisa keluar ruangan sedikit untuk mencari suasana atau udara segar. Dan yang kedua, ciptakan susun jadwal pelajaran. Dan yang ketiga, temukan motivasi-motivasi dari luar, dari tokoh ataupun, dan juga itu motivasi dari luar itu kan juga menimbulkan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab. Saya juga ingin boleh menyampaikan pertanyaan. Saya ingin bertanya, kita ini kan generasi pandemi ya, jadi kita kan pembelajarannya dalam masa pandemi. Nah, menurut Anda, apakah pandemi ini berpengaruh negatif terhadap generasi-generasi seperti kita, atau bahkan bisa memberikan segi positif kepada kita? Kayak kan kita membuat metode pembelajaran baru. Nah, itu apakah akan berdampak positif ke depannya, atau kita akan menjadi generasi mati atau kualitas SDM yang berkurang gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sebenarnya pandemi ini bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif, itu tergantung kita. Sebenarnya di pandemi ini ada banyak, pasti kita melihatnya banyak segi negatifnya, tapi sebenarnya di pandemi ini juga banyak segi positif. Karena kenapa? Di pandemi ini kita bisa punya banyak waktu luang untuk belajar. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan metode belajar inquiry discovery learning, siswa itu akan belajar dengan dia sendiri. Dimana jika dia belajar dengan caranya sendiri, sebenarnya itu lebih masuk, lebih tertanam kuat di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu sebenarnya pandemi ini tuh tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan kita tuh sebagai generasi yang nantinya generasi pandemi yang nanti mati ketika kita sudah pandemi ini berakhir dan kita menjadi generasi yang mati gitu. Sebenarnya tidak bisa disimpulkan seperti itu karena sebenarnya banyak juga manfaat yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Mungkin kalau segi negatifnya, memang ya kita tidak bisa berdiskusi dengan tatap muka langsung seperti itu. Cuman ya tidak bisa dijadikan alasan seperti itu. Semuanya itu tergantung dari diri kita.
Karena banyak sekali hal yang bisa kita ambil, bisa kita peroleh, bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Contohnya hobi. Hobi ketika kita sekolah, mesti banyak waktu yang tersita gitu di sekolah. Padahal di pandemi ini kita belum banyak waktu di rumah, kita lebih bisa mengeksplor potensi kita. Jadi sebenarnya pandemi ini tidak selalu buruk. Kita bisa mengeksplor diri kita lebih dengan diri kita sendiri di masa pandemi ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, demikian tadi. Baik, mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan materi. Untuk presenter, mungkin bisa disampaikan kesimpulan materi pada sesi kali ini. Baik, terima kasih. Kesimpulannya mungkin semangat belajar itu adalah aspek yang sangat-sangat penting bagi kita untuk dimiliki di masa pandemi ini. Karena di situasi seperti ini kita diharuskan untuk mempelajari dan menganalisis segala hal dengan sendirinya. Jadi ketika maka kita tidak akan bisa keluar dari situasi ini dengan selamat, ya karena kita tidak memiliki bekal apapun jika kita tidak memiliki semangat belajar. Camkan di pikiran bahwa pandemi ini jangan jadikan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan, untuk di pandemi kayak gini kan enak-enak tiduran atau gimana kayak gitu. Jangan, padahal di pandemi ini tuh banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mengeksplor diri kita lebih lagi. Untuk itu tidak ada kesuksesan yang dapat diraih dengan seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak ada kesuksesan yang dapat diraih dengan cara yang mudah. Begitu, mari kita tingkatkan semangat belajar kita dan mengeksplorasi diri kita lebih lagi di waktu luang yang ada di pandemi ini. Terima kasih. Oke, itu tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh presenter kita, Grit Kosiah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, berikan manfaat bagi Grit Kosiah sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, saya kembalikan kepada host untuk Reza Rifani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sungguh menginspirasi, sangat informatif, dan juga menarik dari presenter kami, Riri Kosiah. Dan terima kasih atas panduan yang sudah diberikan oleh Hasya Nur Ahmad juga. Nah, sembari menunggu sebelum meet ini diakhiri, kalian bisa mengisi presensi yang ada di kolom chat. Sudah saya sisipkan di situ. Nah, jadi pemirsa sekalian, kita sudah mencapai di penghujung acara kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah berpartisipasi dan turut aktif. Oleh karena itu, saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.